Morning mama, daddy, mami, sapa Azura. Morning sayang, sapa balik Zia sambil mengusap rambut putrinya. Sini duduk samping mama. Seperti biasa setelah 6 bulan kembalinya Zia, Azura selalu nempel padanya. Savana yang menemani bocah kecil itu sejak umurnya 5 tahun, sekarang seolah tak ada artinya. Azura yang dulu selalu merengek padanya sekarang begitu cuek. Saat butuh apa-apa yang dia pasti mencari Zia. Tidak bisa dipungkiri, hati Savana sakit, bahkan rasa sakitnya lebih sakit daripada saat Dario mencuekinya. Morning mami, sapa Azam pada Savana. Untung saja masih ada Azam yang perhatian padanya. Azam bahkan cuek dengan Zia dan lebih dekat dengannya. Morning Azam. Tanpa diminta pun Azam duduk di samping Savana, sementara Dario duduk di ujung meja. Di sebelah kanan meja ada Savana dan Azam, dan di sebelah kanan ada Zia dan Azura. Sini mas, aku ambilin nasinya. Zia menyiduk nasi goreng dan meletakkan di piring. Aku yang masakin ini, nasi goreng campur telur kesukaan kamu. Zia meletakkan piring di depan Dario. Dario melirik Savana yang sejak tadi diam. Savana juga ikut makan nasi goreng buatan Zia. Padahal biasanya Savana tidak pernah mau menyentuh makanan buatan Zia. Biasanya juga Savana akan berebutan dengan Zia, menarik perhatiannya. Tapi sekarang Savana hanya diam. Diamnya Savana sungguh membuat hati Dario tak enak. Mama, Azura mau diambilin juga, pinta Azura. Iya sayang, sebentar. Zia mengambilkan nasi goreng dan meletakkan di depan putrinya. Makasih mama. Sama-sama sayangku. Zia tersenyum sambil mengusap rambut putrinya. Azam sayang, mau mama ambilin nasi goreng juga? Azam menggeleng lalu menatap Savana yang duduk di sampingnya. Mami, Azam mau diambilin nasi goreng. Gerakan tangan Savana yang ingin menyuapkan nasi goreng ke mulutnya tertahan. Mami, Azam memegang lengannya. Azam mau diambilin mami. Entah mengapa Savana ingin menangis, hatinya pedih sekali mendengar nada manja Azam. Selama ini hanya Azam yang peduli padanya. Di saat semua orang mengabaikannya, hanya Azam yang perhatian. Azam juga yang membuatnya bertahan selama 6 bulan ini. Azam harus terbiasa tanpanya. Sayang, Savana mengusap rambut Azam. Azam diambilin mama Zia aja ya. Azam hanya diam dan menatapnya dengan sorot mata terluka. Ya Tuhan, Savana ingin sekali memeluknya, tapi Savana harus mulai membiasakan diri menjauh dari Azam. Zia, tolong ambilin buat Azam. Senyum Zia mengembang, dia senang sekali akhirnya Savana mengalah. Azam sayang, sebentar ya, mama ambilin. Setelah meletakkan nasi ke dalam piring, Zia berdiri dan menghampiri meja Azam. Ini sayang, selamat makan ya. Zia mengusap rambut putranya sambil tersenyum manis. Aku gak mau, Prang. Azam melempar sepiring nasi goreng ke lantai hingga pecah. Serpihan beling mengenai kaki Zia. Ah, Zia memekik. Zia, Dario dengan cepat menghampiri Zia. Mami, Azura juga ikut khawatir. Sakit mas, Dario berlutut di depan Zia dan mengecek kakinya yang ternyata berdarah. Kasihan mami, Azura yang tak tega melihat kaki mamanya berdarah pun menangis. Gak apa-apa sayang, mama gak apa-apa, jangan nangis. Zia menenangkan putrinya. Kemarahan Dario tersulut. Dia berdiri mendekati Azam dan menatap tajam pada putranya. Apa-apaan kamu, ha? Papa gak pernah mengajari kamu jadi kasar kayak gini. Lihat kan sekarang akibatnya. Mama kamu terluka. Azam turun dari kursi dan menatap tajam balik papanya. Azam gak suka sama perempuan itu. Azam gak suka perempuan itu ada di rumah ini.
"Azam, kamu!" Kalimat Dario tertahan saat tiba-tiba Savana berdiri di depannya, menghalangi pandangannya dari Azam. Sorot mata Savana menajam, namun juga terlihat rapuh. Dalam waktu bersamaan, matanya memerah marah, tapi juga berkaca-kaca seolah menahan tangis. Mata itu menggambarkan betapa terlukanya Savana sekarang. "Savana," lirihnya dengan suara tercekat di tenggorokan, "jangan membentak Azam seperti itu, Mas. Jangan. Aku nggak bermaksud bentak. Kamu urus saja Zia, biar aku yang mengantar Azam ke sekolah." Savana, tunggu." Savana menggendong paksa Azam, mengambil tasnya dan membawanya pergi dari ruang makan. Azam melingkarkan tangan mungilnya di leher Savana dan menyandarkan kepalanya di sisi kepala mamanya. Air mata Savana yang ia tahan sejak tadi mengalir juga. Dia mencium pipi Azam dan mempercepat jalannya menuju ke mobil. Dario mengejar sampai ke halaman depan, tapi sayangnya mobil istri dan putranya sudah keluar halaman. "Mas Dario," panggil Zia. Dario mengepalkan tangan. Tak tergambarkan bagaimana perasaannya sekarang. Marah, sedih, benci, kesal, jengkel, semua bercampur satu sampai Dario bingung harus melakukan apa. Di sisi lain, Savana melajukan mobil dengan konsentrasi penuh. Jangan sampai kesedihan hatinya membuatnya tak fokus menyetir. "Sayang." "Iya Mami." "Soal Dedi yang bentak Azam tadi, Azam jangan marah ya. Dedi sedang marah dan emosinya nggak terkontrol. Dedi nggak bermaksud bentak Azam. Azam marah, Dedi bentak Azam, tapi Azam lebih marah. Mami cuekin Azam." "Mami nggak cuekin Azam. Tadi di ruang makan Mami nggak mau ambilin Azam nasi goreng. Kan udah ada Mama Zia. Aku nggak suka perempuan itu. Jangan begitu sayang." Savana mengusap rambut putranya saat dia ingin menarik tangan Azam. Tiba-tiba menggenggam tangannya dan meletakkan di pangkuannya. "Azam sayang sama Mami. Cuma Mami ibunya Azam," lirih Azam sedih sambil mengeratkan genggaman tangannya. "Tapi Mami bukan ibu kandung Azam." "Terus kenapa? Kenapa kalau Mami bukan ibu kandung Azam, Mami gak mau perhatian sama Azam lagi? Mami mau ninggalin Azam?" "Iya." "Enggak sayang, bukan begitu." Azam menunduk dan Savana merasakan punggung tangannya basah oleh sesuatu. Saat dia menoleh, hatinya mencelos melihat putranya menangis. "Jangan tinggalin Azam, Mami. Azam sayang Mami." Savana menepikan mobil, lalu menarik putranya dalam pelukannya. "Mami juga sayang Azam." Tangis Savana pecah, namun ia tahan agar suara tangisnya tak terdengar. Dia tidak ingin putranya bersedih mendengar suara tangisnya. Sementara Azam menangis semakin keras, bilang Mami gak akan ninggalin Azam. Savana hanya diam, karena kenyataannya Savana akan bercerai dan sudah pasti meninggalkan Azam. Savana tidak ingin berjanji untuk sesuatu yang tidak bisa ia tepati. Mami bilang Mami gak akan pergi. Azam gak mau Mami pergi. Azam terus merengek dan tangisnya semakin kencang. Cukup lama mereka menangis, lalu perlahan tangis mereka mereda. "Udah ya, jangan nangis terus. Lihat nih, mata Azam jadi bengkak." Savana tersenyum dan mengusap pipi putranya. Mami juga jangan nangis terus. Kalau Mami nangis, nanti Azam ikut sedih." Azam mengusap pipi Savana. "Sweet banget sih anaknya Mami." Savana mencium pipi putranya, lalu melajukan mobil menuju ke sekolah. Tapi dia memarkirkan mobil tak lama di belakangnya ada mobil Dario. Savana pun turun dari mobil, begitu juga Azam. Dario
bersama Ziyah dan Azura menghampiri mereka. Azam, kenapa tinggalin Azura sih? Azura menatap kesal saudara kembarnya. Gara-gara Azura juga kaki mami terluka. Lihat nih, kaki mami diplester. Azam memperhatikan kaki Ziyah. Lalu tiba-tiba Azam melepas tasnya dan mengambil plester yang selalu dia bawa. Sayang, gak usah repot-repot, kaki mama udah diplester kok, larang Ziyah. Tapi dia merasa terharu dengan perhatian putranya. Namun di luar dugaan Azam justru berjongkok di depan Savana. Sayang, kenapa? Savana agak membungkukkan badan. Kaki mami juga luka. Savana memperhatikan luka di dekat mata kakinya. Jika bukan diingatkan oleh putranya, Savana tidak akan menyadari lukanya. Gak apa-apa sayang, sini mami aja. Azam aja mami. Azam tetap memaksa. Selesai menempelkan plester, bocah laki-laki itu berdiri dan tersenyum. Savana pun membalas senyuman itu dan mengacak rambut putranya dengan gemas. Sementara Ziyah memutar bola mata malas. Entah bagaimana Azam dan Savana bisa sedekat itu. Ziyah sering mempengaruhi Azam agar membenci Savana, tapi tidak terberpengaruh sama sekali. Berbeda dengan Azura yang gampang dia bodohi. Ya udah, sana masuk ke kelas. Iya mami. Azam mencium tangannya dan langsung masuk ke halaman sekolah. Dario tersinggung Azam mengabaikannya seperti ini. Bahkan anak nakal itu tidak mencium tangannya. Dario baru saja ingin memanggil, tapi Savana lebih dulu memanggilnya. Azam, tunggu. Azam berbalik badan. Kenapa mami? Kamu belum cium tangan Dedi sama mama. Kamu juga jangan tinggalin adik kamu dong. Azura mendongak dan menatap Savana dari samping. Azura tidak menyangka mama tirinya begitu perhatian. Ayo sini, panggil Savana lagi. Dengan langkah ogah-ogahan Azam menghampiri mereka lagi. Ayo cium tangan Dedi sama mama. Azam pun mencium punggung tangan Dario dan Ziyah. Setelah itu Azam langsung memeluk Savana. Savana tersenyum. Kok malah peluk mami? Sana masuk ke kelas.